Perkenalkan guys, saya Vika Asla Safani, mahasiswa perawat Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya mau melakukan penyuluhan tentang infeksi menular seksual. Ini sebelumnya dengan Mbak Sinta ya? Dengan Mbak Dia. Oke Mbak Dila, ini mau dijadikan penyuluhan tentang infeksi menular seksual sebagai tambahan pengetahuan bagi Mbak Dila, juga sebagai pencegahan adanya infeksi menular seksual ya. Saya mulai Mbak. Nah, infeksi menular seksual itu infeksi yang menular melalui hubungan intim Mbak. Nah, ditandai dengan ruam atau lepuh, keputihan, dan nyeri di area kelamin. Nah, sesuai namanya, penyakit menular seksual ini menyebar melalui hubungan intim, baik secara vaginal, melalui dubur atau anal, atau melalui mulut. Nah, kemudian mengapa infeksi menular seksual berbahaya? Infeksi menular seksual menyebabkan infeksi alat reproduksi yang harus dianggap serius. Bila tidak diobati secara tepat, infeksi ini dapat menjalar dan sakit yang berkepanjangan, kemandulan, dan kematian. Nah, yang lebih beresiko untuk terkena infeksi menular seksual ini tuh remaja perempuan. Karena remaja perempuan ini lebih rentan alat reproduksinya Mbak. Misalnya keputihan yang disebabkan oleh kuman atau bakteri yang masuk ke vagina akibat pemeliharaan kebersihan yang buruk. Nah, siapa yang beresiko tertular IMS? Yang beresiko tertular IMS atau infeksi menular seksual itu adalah orang yang melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan atau multi partner. Terus melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang multi partner. Terus melakukan hubungan seksual tanpa pengaman atau kandungan. Nah, cara penularan infeksi menular seksual itu bisa melalui darah ibu hamil kepada bayinya, terus tato dan tinggi melalui jarum untuk menatonya itu Mbak, terus bisa karena sentuhan maksudnya sentuhan alat reproduksinya mungkin ya, terus cara membersihkan organ genital lainnya. Nah, jenis-jenis infeksi menular itu banyak Mbak. Yang pertama ada infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Nah, yang kedua ada infeksi menular seksual yang disebabkan oleh virus, yaitu seperti herpes genital, kondiloma acuminata atau jengger ayam, HIV atau AIDS. Terus ada infeksi menular seksual yang disebabkan oleh jamur seperti candidiasis. Terus ada juga infeksi menular seksual yang disebabkan oleh protozoa. Nah, tanda gejalanya gimana? Tanda gejalanya itu keluar cairan atau keputihan yang tidak normal dari vagina atau penis. Warnanya bisa menjadi lebih putih, kekuningan, atau merah muda Mbak. Nah, baunya itu tidak sedap dan berlendir. Kemudian yang kedua, pada pria, rasa panas seperti terbakar atau sakit selama atau setelah kencing. Terus adanya luka terbuka atau luka basah di sekitar alat kelamin atau mulut yang dapat terasa sakit atau tidak. Terus adanya tonjolan kecil-kecil di sekitar alat kelamin, kemerahan di sekitar alat kelamin. Terus pada pria, rasa sakit atau kemerahan pada kantung zakar. Terus ada juga rasa sakit di perut bagian bawah yang hilang timbul yang tidak berhubungan dengan menstruasi. Adanya bercak darah setelah berhubungan seksual. Itu tanda-tandanya. Nah, pencegahannya gimana? Kita bisa melakukan dengan meningkatkan ketahanan keluarga melalui pesan kunci yang dikenal dengan singkatan ABCDE. Nah, A itu untuk abstinensia atau tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah. Yang B itu be mindful, yaitu setia pada pasangan yang sah. Terus yang C itu kondom, penggunaan kondom sebagai salah satu metode pencegahan infeksi menular seksual. Terus yang D itu drugs, yaitu hindari pemakaian narkoba, khususnya yang menggunakan suntikan. Terus equipment, yang E equipment, yaitu mintalah peralatan kesehatan yang steril.
Terus selain itu pencegahannya dalam melalui darah itu kita bisa melakukan screening darah, terus bisa menggunakan alat suntikan dan alat lain yang steril, terus penerapan kewaspadaan yang menyeluruh dan berhati-hati saat menangani segala hal yang tercemar dengan darah segar. Terus yang ketiga itu pencegahan menular dari ibu ke anak, itu dengan melakukan pemeriksaan dan konseling ibu hamil pada dokter ataupun perawat. Terus bisa melakukan pemberian obat antiretroviral bagi ibu hamil yang mengidap infeksi HIV. Terus menjaga kebersihan alat reproduksi, dan yang terakhir itu bisa memeriksakan diri bila ada gejala-gejala infeksi menular seksual. Begitu. Ini sudah selesai penyuluhan yang saya berikan. Adakah pertanyaan yang ingin Mbak ajukan? Kalau misal gini ya Mbak, ada orang yang sudah terinfeksi itu, tapi dia itu baru menyadari di tengah-tengah. Apakah ada kemungkinan orang ini bisa sembuh dari penyakit menular seksual itu atau enggak? Sebelumnya segala penyakit yang terdiagnosis dan sudah diobati dari awal itu pasti mendapatkan prognosis yang baik ya Mbak. Tapi untuk infeksi penyakit seksual menular ini, jika baru diketahui kalau penyakitnya sudah merambat kemana-mana atau sudah parah, itu bisa jadi akan menimbulkan kondisi yang buruk pada tubuh pasien tersebut dan juga dapat menimbulkan komplikasi. Tapi kita sebagai pasien yang berikhtiar untuk sembuh, kita dapat melakukan pengobatan secara rutin. Terus bisa mengkonsumsi makan makanan yang sehat dan bergizi. Terus juga jangan berganti-ganti pasangan ya, gitu. Bagaimana Mbak, ada lagi Sudah cukup. Baik Mbak, sudah ini penyuluhan yang saya berikan. Kalau Mbak ada yang ingin ditanyakan bisa nanti kontak saya. Nanti saya akan berikan nomor saya pada Mbaknya ya. Saya permisi dulu nih Mbak. Assalamualaikum.